Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat dalam beberapa kali rapat terbatas dan sidang paripurna, Presiden Jokowi mengatakan saat ini kita memasuki era kompetisi. Visi ke depan kita adalah visi kompetisi. Persaingan tidak lagi terjadi antar individu, tidak terjadi antar kabupaten dan kota atau provinsi, tetapi persaingan terjadi antar negara. Untuk memenangkan persaingan itu, salah satu kuncinya adalah kecepatan. Dalam hal ini, teknologi informatika menjadi sangat penting. Kecepatan di dalam memberikan perizinan investasi, kecepatan di dalam proses birokrasi, semuanya menentukan kemenangan kompetisi. Bahkan kebangkitan nasional kita, kemampuan kita untuk memenangkan persaingan dengan negara lain ditentukan oleh teknologi informatika. Tugas berat itu ada di pundak Menteri Kominfo Rudiantara. Kebangkitan Indonesia untuk mampu menghadapi persaingan global salah satunya ada sekali lagi di pundak Menteri Rudiantara. Para pemirsa, kerja Pak Menteri agar kita mampu bersaing secara global, saya mohon maaf agak batuk, itu adalah sebagai praksis. Bahwa dalam berpolitik tujuannya adalah bernegara. Dan bernegara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Para pemirsa dari sudut istana, Herdina dan nanti Bung Kusnanto silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi. Demikian tadi Saudara Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita malam hari ini dengan tirai acara. Dan senang sekali saya Herina Suherdi kembali menjumpai Anda di sudut istana. Di sini kami menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber yang menyampaikan pesan dari istana. Tapi tidak hanya itu, kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik, kisah-kisah menarik dari balik kunjungan Presiden Jokowi. Dan malam hari ini tema yang kami angkat adalah kebangkitan nasional di era digital. Memang kita ketahui peringatan Hari Kebangkitan Nasional tinggal beberapa hari lagi. Tapi tentu saja bukan sekedar peringatan, namun bagaimana semangat kebangkitan itu bisa terus kita gelorakan, terutama bagaimana kita bangsa Indonesia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk tujuan positif, terutama untuk menuju Indonesia menjadi energi digital Asia. Kita akan bicara lebih banyak mengenai hal ini, tentu saja bersama dengan narasumber kami yang pertama. Langsung saja kita mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Menteri. Selamat malam Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Pak, kalau kita bicara mengenai bagaimanakah kesiapan Indonesia menjadi energi digital Asia, tentu kita ingin tahu Pak, sejauh mana kesiapan infrastruktur broadband kita. Kalau saya tidak salah ada program Palaparing yang sebetulnya itu program lama 10 tahun tapi tertunda dan sekarang sudah mulai direalisasikan. Momentumnya yang bagus sebetulnya. Kalau kita bicara tentang teknologi informasi komunikasi, awam itu pada umumnya melihatnya internet. Kok internet lemot amat? Kok nggak ada coverage dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan survei yang terakhir bulan Februari dari Open Signal Internasional, masyarakat di Jakarta itu sudah bisa menikmati throughput downloadnya 7 megabit per second. Jadi kalau bahasa awam itu 7 megabit itu artinya apa? Kalau kita satu halaman kertas A4 di foto itu kurang lebih dalam format JPEG 3 megabit per second. Jadi dalam 1 detik kita klik 2 halaman turun. 2 halaman turun. Inilah yang dinikmati Jakarta setelah pada akhir tahun lalu kita luncurkan 4G, teknologi 4G di seluruh Indonesia. Nah, tetapi saudara-saudara kita yang di timur, khususnya di Papua dan Maluku, kecepatannya hanya bisa dinikmati sampai 300 kilobit per second. Jadi di Jakarta ini menikmati 25 kali lebih cepat dibanding rata-rata saudara kita di sana. Tentu ini menjadi concern kita, menjadi concern pemerintah, bagaimana agar coveragenya
layanannya juga tidak berbeda antara katakan kota besar dengan remote area. Mungkin seperti ini ya, Nah, Pak, kalau ya, ini mapnya ya, di Pak, ya. Jakarta atau di Jawa dengan luar Jawa, dan ini kan sesuai dengan nawacita kita bahwa kita juga hadir dari daerah pinggiran. Baik. Bahkan waktu refarming 4G tahun 2015, awal 2015 itu mulainya dari timur sebetulnya. Baik, Pak, nanti malam hari ini kita juga akan bicara lebih banyak mengenai potensi digital ekonomi kita dan apa sih kendalanya, terus kemudian kita sudah sampai di mana gitu ya Pak ya. Baik. Tapi saya tidak sendiri Pak, saya juga bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro, nanti kita akan sama-sama tanya-tanya Bapak. Mas Baik. Kusnanto, silakan Mas. Oh. Malam Mas Kus, kabar? Sebelum kita Baik, duduk Assalamualaikum. sama-sama di sana, ada catatan tersendiri apa? Ya, saya kira menarik sekali diskusi kita, apalagi yang barusan dikatakan, termasuk diantaranya adalah digital gap, katakanlah antara yang di kota dengan yang di daerah. Dan ini sebenarnya kan bukan hanya satu-satunya gap, Pak Menteri ya. Betul. Karena kalau dalam pelaksanaan nanti kita barangkali akan dihadapkan pada sejumlah gap yang lain. Bahwa ada yang namanya skill bias, productivity bias, voice bias. Yang ini kira-kira kalau nggak dikelola dengan baik, saya kira begitu. Tapi oke, sebagian besar dari pembicaraan kita, Pak Menteri, nanti tampaknya akan lebih banyak ke technical dimension, terutama yang terkait dengan apa, DNA atau AND, application, network, device. Kita bicara lebih Sebisa-bisanya jauh lagi, bahasa Pak, ya. awam lah. Ya. Silakan Pak Menteri, kita duduk terlebih dahulu. Silakan Pak. Jadi Pak Menteri, kalau kita bicara mengenai digital ekonomi Indonesia, cita-citanya ini kan itu tadi ya Pak ya, menuju Indonesia menjadi energi digital Asia. Dan saat ini juga sepertinya beberapa negara ataupun negara besar lah, kita lihat seperti Tiongkok misalnya, sudah melihat Indonesia sebagai pasar yang cukup besar. Terbukti misalnya kemarin salah satu membeli ataupun membeli sebagian saham dari pelaku Alibaba masuk ke Indonesia melalui Lazada itu. Bagaimana sih Pak sebetulnya potensi digital ekonomi kita saat ini dan lalu tantangannya apa? Bagi kita tentunya kita tidak boleh bicara lagi potensi, udah bosan gitu bicara potensi. Kita harus bicara bagaimana mengeksekusinya. Nah, dalam konteks digital ekonomi pada umumnya direpresentasikan oleh e-commerce atau e-dagang. Ya, kita belanja online dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat besarannya tahun 2014 itu Indonesia sudah mencapai 12 miliar dolar. 12 miliar dolar. Nah, ini sekarang fenomenanya sekarang Mas Kus ya, pergi keluar kota pakai pesawat, apakah masih ke travel bureau? Kemudian beli voucher, nanti di vouchernya dibawa ke airport ditukar dengan apa namanya, boarding pass. Sudah jarang ya kita lakukan. Sudah jarang ya bisa langsung. Nginep ke hotel di luar kota, apakah beli voucher? Voucher nanti dibawa ke resepsionis ditukar dengan kamar, kan tidak lagi. Ini semuanya sudah serba reservasinya, termasuk pembayarannya sudah dilakukan transaksinya online. Nah, inilah yang e-commerce di Indonesia itu mencapai 12 miliar dolar. Besar. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Amerika tahun 2014, mereka sudah mencapai 205 miliar dolar dalam 30 tahun, 3 dekade. Yang sebetulnya menarik bagi kita adalah Tiongkok. Karena Tiongkok itu dalam waktu 8 tahun terakhir, ya sampai 2014 mereka sudah bisa mencapai lebih dari 400 miliar. Kemudian kita belajar mengapa Tiongkok bisa cepat sekali, mengapa Amerika bisa lambat juga. Menarik sebenarnya untuk didiskusikan lebih lanjut, terutama dalam konteks katakanlah global itu tadi, karena posisi Tiongkok, kedudukan politik Tiongkok dan sebagainya kan tidak sama dengan beberapa negara, dan Indonesia saya kira dihadapkan pada beberapa pilihan yang juga tidak mudah dalam konteks itu. Tapi saya kira itu akan lebih dulu mungkin bagaimana penyiapan prasarana fisiknya, katakanlah ada palaparing. Karena kalau kita lihat misalnya di beberapa lembaga pemerintahan saja sebenarnya potensi atau kemampuan untuk data sourcingnya kan tidak sama itu kalau saya lihat ya. Jadi kalau Kominfo bagus lah, Kementerian Luar Negeri saya kira sampai itu. Lalu Kementerian Perdagangan dan Industri saya kira mencapai level sekitar itulah gitu ya. Tapi kan ada beberapa yang saya kira hanya sampai 2,5 dan seterusnya. Nah, memang infrastruktur menjadi fokus utama karena itu menjadi landasan kita untuk mengembangkan aplikasi ataupun apapun di atasnya. Nah, memang pada umumnya kita harus akui bahwa pemerintahan kita ini pada umumnya sebelumnya punya ego sektoral yang tinggi. Jadi masing-masing kementerian, masing-masing lembaga kadang-kadang membangun jaringan sendiri, infrastruktur sendiri. Contoh misalkan
ya. Kementerian Kesehatan itu ingin menjangkau semua puskesmas. Kemudian Kementerian Dalam Negeri tentunya juga ingin menjangkau semua kalau perlu sampai kelurahan. Karena mereka mengelola EKTP. Ya. Kemudian ada namanya Jardiknas, Jaringan Pendidikan Nasional. Kemudian dulunya Kemendiknas ya. Semua tumpang tindih. Nah sekarang sedang kita coba rapikan, kita pakai mana saja. Yang 2 di antara yang banyak, yang lain nebeng. Ini bagian daripada efisiensi jaringan infrastruktur yang belum ada, kita bangun cepat-cepat sehingga jaringan fisiknya itu segera ada gitu. Jadi menyiapkan infrastruktur itu mungkin salah satu yang dilakukan oleh Kominfo ya Pak ya. Lalu kemudian yang sudah dilakukan Kominfo saat ini dan mungkin pada era yang lalu belum dilakukan. Nah, apa gini, itu, Pak? membangun jaringan itu di Indonesia bagi operator telekomunikasi yang membangun jaringan tidak ada kewajiban harus membangun di semua pelosok karena mereka intinya adalah bisnis. Ya. Nah, namun demikian mereka diberi kewajiban menyumbang dana namanya KPU, kewajiban pelayanan umum. Nah, pemerintah itu menerima setiap tahun kurang lebih sekitar 2 triliun dana dari KPU tadi, Universal Service Obligation. Karena kan untuk mendapatkan akses itulah hak semua warga negara Indonesia. Sehingga untuk daerah-daerah yang boleh dikatakan secara keuangan tidak visible, pemerintah masuk. Nah inilah Palaparing itu daerah barat sampai Natuna. Siapa yang mau bangun Natuna? Kita tahu secara geopolitis sekarang Natuna hot potatoes kan. Ya, kemudian juga di daerah Mindanao ke atas, bukan karena kemarin rame-rame banyak yang minta ransum Abu Sayyaf ke sana gitu kita bangun, tetapi bagian daripada terintegral Indonesia. Juga dari timur Papua, bagaimana Papua kita membangun Papua, Maluku sampai ke selatan dan lain sebagainya. Dan itu didanai oleh dana USO. Dan kalau perlu nanti karena ini kan dijamin oleh Menteri Keuangan, dipakainya seperti apa dijamin oleh Menteri Keuangan pembayarannya, sehingga itu kita bisa gratiskan agar kembali gap antara Jawa, luar Jawa, kota besar dengan jadi ada konsolidasi kemudian dari betul. Dan kita gratiskan saja transmisinya, sementara operator tetap berbisnis gitu. Pak, salah satu lagi yang menjadi target pemerintah di tahun 2020 adalah bisa mencapai 1.000 startup baru yang berkualitas. Dan ini juga kemarin disampaikan Presiden misalnya bahwa era digital itu perubahannya sangat cepat sekali, sehingga Indonesia harus mulai sekarang antara lain dengan memperbanyak jumlah pengembang aplikasi dan startup itu sendiri. Bagaimana Pak kemudian sebetulnya ekosistem startup di Indonesia ini sebetulnya sudah cukup sampai di mana? Lalu target 1.000 itu di tahun 2020 apakah juga akan mungkin bisa dicapai? Ya. Satu ke infrastruktur yang tadi, kita ini punya target 1 Januari 2019 semua ibu kota kabupaten kota madya seluruh Indonesia harus sudah terhubung dengan broadband. Tanpa ada broadband kita tidak bisa bicara e-commerce, startup secara optimal. Nah, mengenai e-commerce ya, pemerintah sudah menyiapkan roadmap bagaimana kita akan menyiapkan membuat koridor-koridor kebijakan-kebijakan untuk menunjang e-commerce Indonesia. Tahun 2014 12 miliar. Kalau kita bisa secara disiplin, secara konsisten menerapkan kebijakan ataupun roadmap dari e-commerce, insya Allah tahun 2020 kita akan mencapai 130 miliar dolar pada saat itu. Dan secara ekonomi pada saat itu sudah menunjukkan merepresentasikan high single digit dari ekonomi Indonesia. Nah, kemudian bagaimana menggerakkannya? Menggerakkannya kita perlu yang namanya entrepreneur. Nah, kalau kita sekarang kan banyak yang bikin aplikasi macam-macam. Ya, ada yang namanya Gojek, ada yang namanya terakhir Halodoc, yang saya sangat senang. Halodoc ini membypass sebetulnya istilahnya disintermediary. Perantara-perantara itu menjadi hilang. Kita ke dokter nggak perlu lagi jadi langsung menghubungkan dokter dengan si pasien. Betul. Sekarang kan ke rumah sakit antri, daftar dulu, kemudian antri, tunggu ketemu dokter 5 menit, dapat resep, pergi ke dapat apotek. Rata-rata studi di Jakarta yang menggunakan BPJS itu 4 jam 10 menit. Sekarang ini bisa di sini kita mau konsultasi dengan dokter mana, spesialis apa, kapan kita mau konsultasi, tarif per menitnya berapa, bisa telepon, bisa video, ya. Kemudian langsung diberi resep setelah konsultasi, tentunya langsung resepnya itu ke apotek terhubung dan dikirim ke rumah menggunakan Gojek. Jadi dijamin di Jakarta itu 2 jam setelah konsultasi obatnya sampai ke rumah gitu loh. Ya, nah, ini kan begitu dahsyatnya kecanggihan teknologi ya, itu menyederhanakan. Tapi yang menarik bagi saya antara lain juga termasuk ini Pak Menteri ya. Jadi
Ini kan terutama dalam konteks kebangkitan nasional, kan kira-kira begitu. Dan kebangkitan nasional itu kan munculnya dalam beberapa hal. Nah, yang menarik dari misalnya dari Pak Menteri atau kebijakan Pak Menteri dalam pemerintahan kali ini adalah bahwa ada keberanian misalnya untuk memastikan bahwa lokal konten lebih dari 30%. Di beberapa adanya kemauan untuk negosiasi misalnya dalam hal supaya aplikasi domestik ditertibkan. Saya sering mengamati persoalan-persoalan negosiasi khususnya yang terkait dengan international treaty. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya merupakan suatu hal yang penting dan menurut saya jarang dilakukan di beberapa waktu silam. Jadi ini kan elemen penting juga bahwa selain penyiapan-penyiapan dari segi teknis infrastruktur, saya kira keberanian sikap politik untuk menetapkan kebijakan juga merupakan suatu hal yang penting. Betul, dalam konteks TIK ini pun kita menerapkan itu sebetulnya. Ya, kita ngacu ke Tristakti, kita harus mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh ya, saya selalu gunakan istilahnya ekosistem. NDA ada network, device, dan application. Network tadi sebagai infrastruktur sudah saya sentuh. Device, kami itu pemerintah mempunyai kebijakan, saya dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan bertiga. Bagaimana yang namanya Indonesia ini tidak hanya menjadi pasar bagi ponsel. 1 tahun kita itu mengimpor rata-rata 50 juta ponsel. 1 tahun kita rata-rata menghasilkan membuang devisa, ya, itu kurang lebih hampir 5 miliar dolar. Ini besar. Jadi kami terapkan kewajiban komponen dalam negeri 30% mulai 1 Januari 2017. Tetapi fokusnya tidak kepada hardware, fokusnya juga kepada kepada software. Karena kalau kepada hardware, ini lama-lama kita akan diadu. Nanti global brand Laos berapa cost of manufacturingnya, Kamboja berapa, masa kita mau diadu dengan negara kayak gitu, Indonesia berapa. Jadi kalau software sifatnya akan jangka panjang. Nah, itulah keberpihakan kita sebetulnya dari sisi gadget, dari sisi handset ya. Kita masih bicara soal keberpihakan ya Pak ya. Teknologi tentu kemudian menyederhanakan bagaimana produsen ini bisa langsung bertemu dengan konsumennya gitu. Tapi juga ada yang diharapkan juga dari keberpihakan negara ataupun pemerintah, misalnya dalam bagaimana menghubungkan para petani ataupun nelayan, penghasil-penghasil ikan dan sebagainya itu bisa langsung bertemu dengan konsumennya gitu. Apakah itu juga dimungkinkan Pak melalui? Sangat dimungkinkan karena fokus pemerintah itu satu antara lain ya, fokus kepada pertanian, fokus kepada ketahanan energi, fokus kepada kemaritiman. Jadi kita bikin aplikasi-aplikasi yang di sana. Contoh aplikasi yang sederhana namanya, saya sebut aja, namanya aplikasi 5 kilo. Kalau kita beli bawang, ya biasanya ibu-ibu beli bawang ke pasar basah atau ke supermarket. Berapa harganya 1 kilo? Berapa ya sekarang? Ketahuan nih. Ketahuan nih kalau belanja nggak dilihat lagi. Katakanlah 25.000 per kilo, tergantung musimnya gitu ya. Tetapi itu harga beli kita, harga jual petani tahu nggak kita berapa? Betul. Maka harga jual petani bukan 10.000. Jadi setengahnya itu habis di perjalanan. Nah sekarang ada aplikasi, kita bisa beli bawang paketnya 2,5 kilo, langsung dari petani ya. Harga jual petani naik, harga beli kita konsumen lebih turun dan kita mendapatkan kualitas bawang yang bagus. Dan manfaat itu sudah dirasakan oleh para petani di seluruh Indonesia kah atau hanya baru di beberapa daerah? Di beberapa daerah karena ini uji cobanya juga baru Jakarta dan Bandung untuk dikirim ke rumah ya. Itu aplikasinya banyak, aplikasi yang lain sebetulnya yang betul-betul memotong mata rantai distribusi yang istilahnya kalau bahasa ininya perantara atau rent seeker atau apa ini termasuk berkurang juga semua. Kalau tidak salah ada di salah satu daerah yang kemudian mengembangkan aplikasi bagaimana memantau pergerakan harga komoditas sembako ya Pak ya. Sehingga kemudian ketika harganya sudah mulai agak-agak mau naik melonjak, pemerintah bisa masuk step in. Ini di handphone saya ini ada aplikasi pengganti dari penyuluh pertanian lapangan. Saya laporkan ke Menteri Pertanian Pak Amran ya. Di sini ada 116 petani, 116.000 maaf yang sudah terhubung di sini. Kalau dulu PPL itu kan berkumpul pada jam tertentu, hari tertentu, tanya jawab dengan petani. Sekarang forum ini 24 jam, petani bisa tanya kapan saja. Saya sering karena masuk di situ saya jadi tahu dan ini
tidak hanya petani, ternyata setelah saya cek ternyata juga anaknya, karena petani belum tentu bisa pakai ponsel, dan ini pakai aplikasinya aplikasi SMS lagi. 116.000 bayangkan yang masuk di sini gitu loh. Iya, dan jika itu kemudian bisa lebih banyak lagi gitu kan, artinya kita bisa bayangkan seharusnya para petani ini bisa mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik gitu ya Pak ya. Itu tujuannya sebetulnya. Bagaimana meningkatkan produktivitas di petani, bagaimana meningkatkan efektivitas di distribusi. Gitu. Tapi selalu ada sisi negatif dari setiap perkembangan itu. Misalnya tujuan kan bisa saja selalu baik, tapi penyalahgunaan selalu saja bisa terjadi. Karena di satu sisi itu juga menimbulkan isu lain, misalnya adalah katakanlah tujuan-tujuan politik. Dan ini maka terkait sebenarnya Pak Menteri dengan beberapa usulan regulasi yang ada sampai tahun 2019 itu kan ada 4 toh kira-kira yang dia 2 inisiatif dari pemerintah, 2 akan menjadi inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Masih banyak sebenarnya ya kerjaan itu. Ya, tahun ini ada 3 undang-undang yang harus kita selesaikan. 1 usulan pemerintah revisi undang-undang ITE. Itu karena kita usulan pemerintah ya, itu ya? Usulan pemerintah karena kami sangat mengerti, memahami keinginan terutama teman-teman netizen ya, khususnya untuk pasal 27 ayat 3. Tapi itu sedang kita bahas saat ini dengan DPR. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini, Juni paling lama sebelum Lebaran lah, mudah-mudahan udah bisa selesai. Sedangkan yang lainnya tentunya revisi undang-undang penyiaran. Bagaimana kita menata ulang yang namanya penyiaran, karena kita akan memasuki era digital. Ya. Baik Pak, nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini. Saya juga masih tertarik untuk melanjutkan kembali dampak negatif dari perkembangan teknologi ini tentu juga ada, termasuk juga salah satunya misalnya kita melihat belakangan ini ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kita juga butuh kehadiran Kementerian Komunikasi dan Informatika di situ. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Menteri dan juga Mas Kusnanto, dan saudara kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Bersama kami di Sudut Istana, dan malam hari ini kami berbincang mengenai kebangkitan nasional di era digital. Pak Menteri, tadi sudah sempat saya singgung sebelum iklan bahwa memang kita sepakat bahwa kemajuan teknologi ini tidak bisa dihindari, dan tapi tentu ternyata kemajuan teknologi ini juga ada 2 sisi ya Pak ya, satu sisi positif dan satu juga sisi negatif. Terkait dengan sisi negatif ini, beberapa hari yang lalu kita tahu ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ternyata terjadi di beberapa daerah di tanah air ini. Dan kasus itu juga diduga sebelumnya dilakukan oleh para pelaku setelah menonton tayangan-tayangan yang bermuatan konten negatif ataupun mungkin tayangan-tayangan yang berbau pornografi. Sejauh mana Pak langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mungkin menutup atau memblokir situs-situs yang bermuatan negatif itu Pak? Kalau kita lihat kasus keseluruhan kekerasan anak-anak juga ini semuanya harus bergerak sebetulnya, dari mulai keluarga, kemudian beberapa kementerian dan lembaga, dan kami juga bergeraknya dalam konteks apa? Kami coba manajemen konten dari dunia maya ini. Nah, untuk diketahui saja, sampai saat ini hampir 800.000 situs yang sudah ya 760-an ribu tepatnya itu situs yang sudah kami blok, terutama situs-situs yang berkaitan dengan pornografi. Dan pemerintah, Kominfo beserta juga dengan LSM itu melakukan crawling setiap hari, setiap detik, setiap malam itu mencari-cari mana-mana yang kira-kira kontennya konten negatif. Kebanyakan memang pornografi. Kemudian juga ada perjudian, ada hate speech dan lain sebagainya. Juga di media sosial, bukan hanya di situs. Nah, kami melihatnya bahwa ini seperti dihilir. Kalau kita kerjanya ngeblok terus susah. Karena terutama masalah pornografi di dunia sana itu sesuatu hal yang industri itu sendiri, sesuatu hal bisnis, menjadi bisnis sendiri ya. Kita blok 10 muncul 20, kita blok 100 muncul 200 terus-terusan. Jadi agak sulit menghilangkan semuanya, memang susah, tidak mungkin ya Pak. Nah, itu dihilir. Ya, dihilir istilah saya
ini bagaimana menyembuhkan orang sakit. Kita harus berpikir bagaimana membuat orang sehat di hulunya. Jadi kami imbangi yang namanya blacklist tadi dengan whitelist. Whitelist itu adalah daftar situs-situs yang direkomendasikan untuk dunia pendidikan, apakah formal maupun informal seperti pesantren. Ini diluncurkan tahun lalu oleh Presiden di Istana Bogor. Sampai saat ini 153.000 situs yang sudah kita sediakan, dan tentunya kita berharap suatu saat yang whitelistnya ini lebih banyak isinya daripada yang blacklist, walaupun itu juga tidak mudah tentunya ya. Jadi artinya sebetulnya pemerintah sudah mengupayakan ya dengan menyediakan ini whitelist ini. Tapi apakah whitelist ini juga kemudian dimanfaatkan secara maksimal Pak, terutama di dunia pendidikan? Bagaimana Kominfo mengawasi pemanfaatannya itu Pak? Ini baru dilakukan satu tahun yang lalu ya. Dan kami mempunyai direktorat literasi, yang literasi itu memberikan pengajaran-pengajaran, informasi, memberdayakan masyarakat akan mengingatkan akan bahayanya kalau yang ini, kemudian ini yang bagus baiknya di ini. Dan ini yang dilakukan oleh Kominfo bersama ada relawan, namanya relawan TIK. Seluruh Indonesia itu mungkin hanya baru kurang masih dari 20.000. Jadi kalau setiap desa saja kita ada satu relawan TIK, kita butuh 74.000, sekarang baru 20 ribuan. Iya. Jadi memang kedekatan ini terus dibangun ya Pak ya, bersama dengan komunitas TIK ini, termasuk salah satunya relawan TIK. Saya dengar juga Bapak ini cukup dekat Mas Kusnanto dengan para blogger-blogger gitu ya. Dan sangat aktif. Aktif tadi situ. Ya. Apa mereka konstituen kami, kalau mereka yang harus kami layani kali. Oh ini kenapa ada ini lontang ya? Akhirnya terjawab ya Pak ya, kenapa kemudian ada di salah satu penonton kita juga ada komunitas blogger yang hadir. Dan kalau kita bicara ini kedekatan Bapak dengan komunitas blogger ini, beberapa waktu yang lalu misalnya Bapak mengadakan pertemuan dengan komunitas blogger yang datang dari beberapa daerah, Mas Kusnanto. Ini pertemuannya dilakukan di arah Tawangmangu. Dan Bapak di sana sampai jam 12 malam ya Pak ya. Apa Pak yang dibicarakan? Ya dengerin apa masukan? Masukannya teman-teman mereka, kira-kira keinginannya apa yang bisa dipenuhi, apa yang belum bisa dipenuhi, apa yang bisa dijawab saya jawab, yang belum saya jawab saya jadikan PR gitu loh. Pekerjaan paling susah mendengarkan. Nah itu pekerjaan paling susah mendengarkan, dalam tradisi lama tapi bukan. Tuhan itu memberikan kita mulut dan telinga, dua-duanya harus dipakai Mas. Ya, betul. Karena salah satu yang disebut di dalam Raenstra kan juga memang bagaimana mengubah dari rejim pengizinan menjadi rejim pelayanan. Iya. Dan yang saya agak sedikit surprise gitu ya, Bapak kan sebetulnya masih ada staf di bawahnya yang mungkin bisa mengurusi itu, tapi Bapak datang langsung, mengunjungi, kemudian mendengarkan langsung, bahkan sampai jam 12 malam tanpa pengawalan. Itu memang sering dilakukan atau gimana Pak? Ya gimana ya, dari dulunya begitu. Dari dulu begitu ya Pak? Jadi kedekatan ini memang terjalin sudah lama ya Pak? Ya dari dulunya emang begitu, susah ngerubah juga. Tapi mungkin itu yang bisa menjadi kunci sukses mudah-mudahan, karena terlepas dari katakanlah ekspektasi bahwa akhir tahun 2019 kita atau Indonesia akan menduduki ranking 2 di negara-negara ASEAN. Tapi sesungguhnya ranking 2 di ASEAN kan tidak cukup bagus untuk tingkat Asia Pasifik. Betul nggak? Nah ini kan padahal tantangan kita kan sebenarnya bukan hanya Asia Tenggara kalau bicara tentang itu. Jadi mudah-mudahan saja lah saya kira ya. Tapi saya kira optimisme itu perlu. Harus. Baik, Pak Menteri, salah satu juga yang kemudian diinginkan oleh Presiden misalnya adalah agar mengurangi penggunaan kertas gitu ya, atau paper base itu menuju ke kemudian e-government. Ini sejauh mana Pak perkembangannya hingga saat ini, dan bagaimanakah juga pemanfaatannya ataupun seberapa jauh manfaatnya bagi masyarakat? Ya itulah yang kadang-kadang saya juga bingung di kantor. Kalau misalkan ya sudah siapa yang pergi kemana, keluar kota kemana, Pak, tapi mesti di kertas ditulis, kalau nggak jalan gitu ya. Saya bilang ini gimana, kita aja udah pakai macam-macam media nggak jalan. Tapi kembali ke e-government, tujuannya adalah e-government bagaimana kita memperbaiki proses, istilahnya business process re-engineering. Jadi kami bekerja sama secara erat dengan Kementerian PAN dan reformasi birokrasi untuk merubah proses bisnis. Teknologi itu di belakang. Jadi proses bisnis agar layanan bisa jalan, bisa lebih cepat, lebih transparan. Bapak Presiden sudah menyampaikan kira-kira 2 minggu lalu pada saat ratas mengenai pelayanan umum,
semua layanan harus bisa online dan semua harus bisa memanfaatkan dan harus memanfaatkan IT. Tapi tentunya tidak letter begitu saja karena perlu ada proses-proses juga. Dan kalau kita lihat banyak yang sudah kita lakukan bahkan tanpa e-gov sebetulnya ya. Bagaimana mengurangi hari kerja pemrosesan izin. Ya. Mindsetnya juga harus dibalik. Kalau izin dijanjikan 20 hari kerja, kalau 20 hari kerja tidak keluar, otomatis izin diberikan. Jadi memaksa kita sama-sama mesin birokrasi juga mau memaksa bekerja. Jadi harus ada lah semacam. Idealnya harusnya seperti itu gitu. Bukan idealnya ya, memang sudah dilakukan. Kemudian juga ringkas perizinan. Contohnya di pos itu izin ada 3 kali 5, 15. Jadi setiap satu izin satu map. Saya bilang kenapa mesti 15 map? Nah, pokoknya gini dah, dibalik dah. Saya tanda tangan 1 lembar aja. Yang penting mau 1 izin, 10 izin, nanti 1 lembar. Terus ada teman-teman mengatakan, Pak nanti kalau robah apa? Ya robah aja, orang cuma selembar kertas, saya bilang ganti. Kan itu lebih sederhana gitu loh. Kita pegang ujungnya aja, dipaksa yang lainnya ngikutin gitu loh. Baik, Pak, satu lagi ini Mas Kusnanto, kita tahu bahwa berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk juga Presiden sendiri kan pada waktu kemarin kunjungan ke Amerika misalnya mengunjungi beberapa seperti Yahoo, Google dan sebagainya. Dan kalau tidak salah pendiri Google sendiri juga sempat berkunjung ke Indonesia akhir Desember kemarin, bertemu langsung juga dengan Bapak. Ketemu. Dan uniknya ternyata yang dibicarakan Mas Kusnanto tidak hanya sebatas mengenai bagaimana kemudian hubungan kerjasama, bisnis dan sebagainya, tapi juga bicara soal diving. Itu yang menarik. Iya, begitu ceritanya. Jadi memang Pak Menteri kita ini hobinya diving loh. Gitu Pak, bisa cerita Pak, hobi diving ini untuk tidak hanya tentang Google ya, karena saya mungkin ada perbedaan dalam beberapa. Boleh, nanti Mas Kusnanto silakan tanya Google ya. Saya tanya soal diving aja deh. Diving saja lah. Diving ini udah agak lama ya senang ya menikmati alam yang lebih tenang, closing tapi antar musik justru juga kita mendapatkan teman sosial yang baru gitu. Dan diving itu ada prinsip bahwa kita itu harus percaya dengan body kita. Kita kan nggak boleh dive sendiri, hilang nggak ada yang cari, nggak ada yang bantuin, susah. Ada namanya body. Nah, body inilah kita harus punya kedekatan, saling percaya dan lain sebagainya. Tanpa itu kita nggak bisa menikmati. Filosofi tersebut itu juga mungkin yang dibawa di tempat kerja Pak ya, bagaimana kita harus mempercayai juga bawahan dan rekan kerja gitu. Ya mungkin seperti itu atau sistem. Kalau body kan person to person, tapi kalau kerja lebih banyak kepada sistem ya. Baik, selain hobi diving, Pak Menteri juga punya hobi lain. Hobi melukis dan hobi nyanyi Pak ya? Melukis enggak, lihat lukisan iya. Oh, lihat lukisan iya. Oh, salah nih bocorannya. Jadi hobinya lihat lukisan, menikmati lukisan dan nyanyi. Gitu ya Pak? Ya, nyanyi ala kadarnya kan. Nyanyi ala kadarnya, tapi meskipun ala kadarnya itu kan menurut Bapak ya. Jangan-jangan kalau menurut kita itu bagus Pak. Nanti kita mesti lihat Bapak nyanyi. Boleh Pak? Apa? Satu lagu mungkin yang Bapak paling suka, yang jadi lagu favoritnya Bapak. Yang liriknya saya surprising saya kira. Ya, boleh Pak kalau boleh, bisa itu, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi jangan di ini ya kalau nulis suaranya. Silakan Pak Menteri. 1-2 bait aja. Silakan Pak. Ini Bapak mau dibawa teksnya. Benda ini? Bisa. Boleh, ini saya dibantu ini. Ayo silakan. Ada. Oh, belum. Bisa. Udah? Langsung. I haven't told you stories about the way I live on the drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you a song. Then maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older,
And the song that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be soldier of fortune. Many times I've been a traveler, I look for something new. In days so hot and the nights so cold, I wandered without you. But those days thought my eyes has been you standing there. Don't blindness confusing, it just showed you not here. No, I feel I'm growing older, and the song that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be sorry of fortune. Yes, I can hear of a windmill sawing round. I guess I'll always be sorry of fortune. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rudiantara. Ini bukan pas-pasan, Pak. Ini bagus suara Bapak nih. Wah. Deeply virtual, betul-betul kominfo. Pilihan lagunya juga luar biasa, ini Soldier of Fortune. Ada cerita tersendiri nggak Pak di balik lagu ini? Kalau kita baca liriknya, biar bagaimanapun Soldier of Fortune tentara bayaran gitu ya. Ya kita ini tentara bayaran sebetulnya. Tentara bayaran tetapi dalam konteks mengabdi kepada negara. Itu aja intinya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa semaksimal mungkin ya Pak ya, mengabdi kepada negara. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak sudah berbincang bersama kami di sini di Sudut Istana. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara. Tapi sebelum kita akhiri, tentu saja kita harus bergabung terlebih dahulu bersama Cak Kardi untuk mendengarkan ada cerita menarik apa lagi dari balik kunjungan Presiden Jokowi. Silakan, Dina, terima kasih. Para pemirsa, jangan pernah membayangkan kalau Presiden naik pesawat RI-1 itu pesawat kepresidenan, pesawatnya seperti Air Force One. Kunjungan ke Amerika, kunjungan ke Eropa, sekarang ini kunjungan ke Rusia. Sebenarnya kursi para menteri di dalam pesawat itu tidak bisa diatur, disetel untuk tidur sekalipun. Tidak bisa recline. Jadi ketika ikut pesawat presiden dalam penerbangan yang jauh sebenarnya sangat capek. Sehingga Menteri Perdagangan Tom Lembong ketika kunjungan presiden ke Amerika takut teman-teman menterinya begitu capek lalu membawa 6 kasur lipat tipis untuk jaga-jaga. Siapa tahu teman-teman menteri lelah duduk di kursi, lalu mau menggelar tikar itu di lantai pesawat. Tapi tentu para menteri tidak mau, mungkin gengsi. Pak Kominfo Rudiantara juga pernah ikut kunjungan ke Eropa dan merasakan itu. Selain itu, pertanyaan ini menarik. Apa makanan yang digemari presiden ketika pesawat presiden terbang ribuan kaki di udara? Bukan kue yang lezat, bukan stik yang nikmat, tetapi ternyata adalah tempe mendoan. Makanan Purwokerto itu menjadi makanan favorit di pesawat kepresidenan ketika pesawat RI-1 itu terbang menjelajah Indonesia dan menjelajah dunia. Para pemirsa, dari sudut istana, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, Presiden mengajarkan kita untuk hidup sederhana, memimpin harus sederhana, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia.